Oke, kita membahas nomor pertama. Soalnya adalah Y sama dengan sin X per sin X ditambah cos X. Yang ditanya adalah turunan pertama atau Y aksen. Oke, jadi di sini kita harus ketahui dulu rumus dari turunan pembagian adalah Y sama dengan A per B. Turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan A aksen dikali B dikurang B aksen dikali A per B kuadrat. Jadi di sini kita pertama-tama harus ketahui dulu berapa yang A-nya dan B-nya berapa. Jadi di soal ini yang berperan sebagai A adalah sin X dan berperan sebagai B adalah sin X plus cos X. Oke, kita harus ketahui dulu turunan pertama dari masing-masing. Kita cari. Jika A-nya sama dengan sin X, berarti A aksennya adalah turunan pertama dari sin X adalah cos X. Sekarang kita cari B. B itu adalah sin X ditambah cos X. Turunan pertama dari sin X sama seperti tadi, cos X. Dan turunan pertama dari cos X adalah min sin X. Nah, sekarang kita input semuanya tadi itu ke dalam rumusnya. Kita tulis lagi. Y aksen sama dengan A aksen, yaitu cos X, dikali dengan B, yaitu sin X plus cos X, lalu dikurang dengan B aksen, yaitu cos X min sin X, dan dikali dengan A, yaitu sin X. Nah, per B kuadrat, yaitu sin X plus cos X kuadrat. Oke, kita cari hasilnya dulu. Jadi cos X sin X ditambah dengan cos kuadrat X dikurang dengan cos X sin X ditambah sin kuadrat X per, kita tulis soal aja, bisa dihasilkan sin X plus cos X kuadrat. Oke, kita lihat di sini ada yang sama, yaitu cos sin X dan cos sin X karena dikurang, coret. Jadi tinggal tersisa dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per sin X plus cos X kuadrat. Seperti yang kita ketahui, nilai dari cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X adalah itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1 per sin X plus cos X kuadrat. Ini dia hasil nomor pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika soalnya Y sama dengan sin X, Y sama dengan fx, tentukan PGS fx jika X terletak di 60 derajat. Pertama-tama kita harus tahu dulu gradiennya dulu. Oke, kita cari tahu gradien. Untuk mengetahui gradien kita harus mengetahui turunan pertama dari Y.
Y-nya sama dengan sin X, maka aturan pertama dari sin X adalah cos X. Oke, jadi M-nya sama dengan cos ini berapa? 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Berikutnya kita cari tahu dulu nilai Y-nya. Y-nya itu dengan sin X. Jadi sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Tapi untuk memasukkan ke dalam rumus PGS, X ini harus kita ubah menjadi Pi per Pi. Jadi seperti kita ketahui, X 60 derajat itu sama dengan Pi per 3. Jadi kita masukkan ke rumus PGS. Seperti yang kita ketahui, rumus PGS adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita masukkan angkanya. Y-nya tetap Y. Y1-nya adalah ini setengah akar 3, dan M atau gradiennya adalah setengah. X nya tetap X dikurang X satunya, yaitu Pi per 3. Pi per 3. Jadi langsung kita jabarkan di sini. Y min setengah akar 3 sama dengan setengah X, ini Pi per 6. Oke, kita pindah ruasnya. Di sini tetap setengah X dikurang Pi per 6 ditambah ini 1/2 akar 3. Ini hasil dari PGS-nya. Oke, pada nomor 3 ini ketahui Y sama dengan 2 sin X dan Y itu sama dengan Fx. Terus kita disuruh tentukan nilai maksimum Fx pada interval X lebih besar sama dengan dari 0, X lebih kecil sama dengan dari 180 derajat. Oke, untuk kita mengetahui cari titik maksimum, titik minimum, kita harus cari titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner kita perlu ketahui dulu Y aksennya dulu. Oke, di sini Y sama dengan 2 sin X. Kita harus cari tahu aturan pertamanya. Atau Y aksennya sama dengan 2 cos X. Oke, kalau sudah begitu kita bisa cari titik stasionernya. Untuk mencari titik stasioner adalah F aksen X itu sama dengan 0. Jadi F aksen X itu kan Y aksen, jadi kita tulis 2 cos X sama dengan 0. Cos X kita pindah ruaskan 2-nya, 0/2 itu sama dengan cos X sama dengan 0. Berapa nilai hasil cos yang bernilai 0? Yaitu pada X sama dengan 90 derajat. Oke, untuk mengetahui titik maksimum, kita harus mengetahui hasil dari F double aksen X-nya. Jika F aksennya 2 cos X, kita harus cari turunan berikutnya lagi, yaitu min 2 sin X. Lalu kita bisa input angkanya ke data itu. Jadi sama dengan 2 sin 90 derajat.
yaitu min 2 dikali sin 90 derajat adalah 1. Jadi hasil titik maksimumnya adalah min 2. Oke, di nomor terakhir ini, nomor 4, kita disuruh tentukan nilai peluang distribusi binomial untuk P sama dengan 1/3, Q sama dengan 2/3, X sama dengan 2, dan N sama dengan 5. Seperti yang kita ketahui, rumus dari peluang distribusi binomial adalah P X sama dengan X sama dengan C NX dikali P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat N min X. Tapi nilai 1 min P ini sama saja seperti nilai dari Q. Oke, sekarang tinggal input angka-angkanya saja. Oke, kita cari nilai dari N komplement X itu C di atasnya 5, di bawahnya 2, dikali P yaitu 1/3 X nya kuadrat maka 2, dikali Q yaitu 2/3 dengan pangkat N min X, 5 dikurang 2 pangkatnya 3. Oke, sekarang kita cari ini 5 komplement 2, 5 faktorial per 5 dikurang 2 itu 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/3 pangkat 2 yaitu 1/9 dikali 2/3 pangkat 3 yaitu nggak usah dihasilin nanti tetap segini. Oke, kita cari tahu dulu ini kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, sini 2 dikali 1 dikali 1/9, ini itu dikali 87. Oke, banyak yang bisa dicoret, 3 faktorial dengan 3 faktorial, ini dengan ini sisa 2. Oke, itu jadi di sini sama dengan 5 dikali 2 10 dikali 1/9 dikali 8/27, hasilnya sama dengan 80/243. Nah, jadi ini hasil